Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan lagi kajian kita tentang 4 pokok inti dalam filsafat Pancasila. Yang pertama, bahwa di dalam filsafat Pancasila itu intinya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta, pembina, dalam arti pengatur, pemelihara, dan penentu alam semesta, termasuk penentu manusia. Pengakuan bangsa Indonesia kepada Tuhan yang Maha Esa, yaitu sebagai Maha Pencipta dan Maha Pengatur, serta Maha Penentu didasarkan pada ajaran dari agama dan kepercayaan masing-masing. Selain itu, terdapat satu alur pemikiran di dalam alur pemikiran kausalitas, bahwa satu akibat pasti ada penyebabnya, kemudian pada satu titik maka kita akan menemukan satu penyebab utama yang tidak disebabkan lagi. Penyebab utama tersebut biasa disebut dengan causa prima, dan itulah yang diyakini oleh bangsa Indonesia berposisi sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kemudian inti yang kedua adalah budi nurani manusia. Bangsa Indonesia mengakui bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan dengan dikaruniai seperangkat keunggulan dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Karena itu maka manusia dapat mengkaji secara teliti atas diri dan lingkungannya. Karena bertolak dari karsa, rasa, cipta, dan naluri manusia, maka akan selalu berusaha mengetahui eksistensinya sebagai realita yang unik, dan akhirnya sampai pada satu eksistensi teleologis, yaitu ada sadar bertujuan, tetapi dibatasi oleh nilai-nilai. Kesadaran normatif dari manusia ini adalah budi nurani, dan teleologi manusia yang terakhir yaitu menemukan kebenaran absolut yang universal, yaitu sadar adanya eksistensi Tuhan yang Maha Esa, di mana budi nurani manusia mengabdi dan menyerah kepada Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber asalnya. Kebenaran suatu bangsa adalah suatu pemahaman kolektif tentang sesuatu maupun suatu idealisme. Walaupun banyak hal yang mempengaruhi pemahaman suatu idealisme, misalnya keadaan sosiokultural dan faktor-faktor dari dalam diri manusia sendiri, tetapi terlihat jelas bahwa kebenaran bangsa adalah kebenaran yang tersimpul di dalam kristalisasi norma-norma dan idealisme yang terwujud di dalam satu falsafah negara, atau dapat juga disebut dengan ideologi. Idealisme tersebut pada umumnya termaktub secara tertulis di dalam konstitusi suatu negara. Tentu penetapan kebenaran tersebut dimaksudkan agar kebenaran atas ideologi dapat dijadikan satu asas dalam berkehidupan nasional secara normatif, dan juga sebagai satu cara untuk memandang realitas sosial. Berpijak pada pemikiran tersebut, maka kebenaran kolektif yang dianggap benar menurut Pancasila adalah sebagaimana yang tertuang di dalam nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat adalah kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan manusia adalah yang bersumber pada nilai ketuhanan yang Maha Esa. Itulah kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hakikat asasi manusia sebagai makhluk Tuhan yang hidup bersama di dalam kehidupan sosial manusia. Itulah kebenaran dan keadilan yang sesuai dengan hakikat asasi manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Keadilan dan kebenaran bangsa Indonesia tercermin di dalam jiwa Pancasila, yang di dalamnya terkandung asas ketuhanan, kemudian kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.